Ya, tentunya kan akan susah kalau saya sendiri yang menilai diri saya sendiri ya kan. Tapi tentunya yang saya sangat apresiasi dan juga sangat senang karena memang peran Kadin ini terutama dalam menyuarakan kepentingan dunia usaha itu makin lama makin sangat tertangkap dan terinspirasi dengan banyaknya asosiasi yang datang ke kami yang memberikan masukan dan itu pun kita bertemu secara reguler dengan pemerintah. Kalau dalam hal ini mungkin saya di pemerintah pusat dengan kementerian, dengan Bapak Presiden kita melakukan pertemuan secara berkala dan memberikan masukan baik itu diminta maupun tidak diminta. Jadi benar-benar kita menyuarakan kepentingan dari dunia usaha sehingga semua kebijakan pemerintah itu terutama yang berhubungan dengan dunia usaha itu akan menjadi optimal karena disupport oleh dunia usaha dalam hal ini Kadin. Dan kita pun sangat mengapresiasi pemerintah karena sekarang pemerintah pun sebelum mereka mengambil kebijakan atau policy yang berhubungan dengan dunia usaha, mereka selalu mengajak Kadin untuk berbicara dulu gitu. Jadi pertemuan saya mungkin dengan para menteri, dengan Pak Menko, setiap minggu kali saya bilang gitu. Sehingga kita juga rutin mengadakan forum group discussion, kita banyak sekali hearing dengan DPR untuk rancangan undang-undang. DPR pun selalu meminta masukan kepada kami sebagai wakil dari dunia usaha apabila terutama rancangan undang-undang itu yang menyangkut ketenagakerjaan, menyangkut pertanahan, menyangkut SDA dan yang lain-lain yang sekarang mungkin sedang dalam pembahasan oleh DPR. Dan tentunya bisa membawa asas manfaat buat masyarakat Indonesia secara keseluruhan gitu. Jadi ya itulah yang kami suarakan sehingga perekonomian Indonesia ini bisa tumbuh secara berkelanjutan, secara berkesinambungan dengan di saat yang bersamaan bertumbuh juga manusianya, human capitalnya. Kita dalam tahap memasuki industri 4.0 ya, dan kita memang dari para pengusaha dalam hal ini harus juga bisa melakukan perubahan dan adaptasi dengan adanya perubahan revolusi 4.0 ini. Karena kalau tidak kita akan makin lama bisa makin tertinggal. Daya saing kita akan berpengaruh, efisiensi kita akan terpengaruh. Sedangkan untuk kita menjadi competitiveness ya kita memang harus mengadopt industri 4.0 ini. Kalau enggak ya kita makin ketinggalan. Dan sebetulnya ini adalah poin yang dimana kita bisa mengejar ketinggalan itu. Bisa leapfrogging lah istilah saya untuk di dalam banyak hal gitu. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi yang begitu cepat, memang perubahan yang begitu cepat, ya kita dunia usaha juga harus bisa mengadjust dan melihat apa nih keuntungan, opportunity dan manfaat dari perubahan teknologi yang begitu cepat itu. Sehingga ini bisa membawa kembali lagi kebaikan buat kita semua. Gitu. Ya kalau tantangannya namanya juga dunia usaha pasti selalu ada. Tapi yang penting yang ingin saya sampaikan adalah sebagai pengusaha kita harus berpikiran optimis. Kalau tidak berpikiran optimis jangan jadi pengusaha. Karena di dalam setiap keadaan ekonomi, baik pada saat perekonomian itu naik atau turun, pasti opportunity is there. Gitu. Jadi sekarang bagaimana kita menyikapi itu. Jadi kalau lihat tantangannya, ya tentunya tantangan itu selalu ada, ya kan? Apakah dari tantangan dari iklim usaha, ya kan? Tantangan dari tenaga kerja, tantangan dari polusi atau birokrasi yang panjang, tantangan bagaimana kita meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi. Ya, semua tantangan itu yang kita harus lihat adalah sebagai suatu bagian atau proses untuk membuat kita menjadi lebih baik. Jadi tantangan ya pasti ada lah gitu. Tapi kembali lagi kita juga terus memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana kendala-kendala ini, tantangan ini makin lama makin turun dan makin tidak merepotkan kita ke belakangnya gitu. Termasuk misalnya bagaimana kita memberikan masukan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang itu kan harus sejalan ya. Jadi ini yang harus kita jaga semua gitu. Dan kami pun rutin lah memberikan masukan dari tadi saya sampaikan dari birokrasi, bagaimana kita simplifying a lot of policy rules regulation, ya kan, masalah tenaga kerja,
kemudian masalah competitiveness, produktivitas. Jadi memang banyak hal yang tantangan dari dunia usaha supaya kita tuh terus tidak berada dalam comfort zone lah gitu. Jadi kita harus terus jalan, terus melangkah sehingga membuat kita menjadi lebih baik gitu. Kalau di Kadin ya tentunya kita harus lihat ini kan induk dari semua asosiasi bisnis. Semua perusahaan juga secara undang-undang, kita satu-satunya organisasi Indonesia yang punya kekuatan undang-undang sejak tahun 1987. Nah, jadi kita ini menyuarakan kepentingan kan dunia usaha. Dan mereka ini kan adalah semua pengusaha-pengusaha yang semua ini ada di Kadin nih. Dari pengusaha konglomerat, menengah, kecil, UMKM ini ada semua gitu. Untuk bisa menyelaraskan ini semua, ya memang awalnya nggak gampang karena kita kan tersebar sampai seluruh kabupaten kota, bukan hanya sampai di provinsi gitu. Nah, jadi kita juga harus bisa melihat apa sih yang membuat mereka ini ingin menyuarakan kepentingan dunia usaha ini apa. Jadi benar-benar kita harus menyuarakan kepentingan itu. Dan kita juga selalu mengadakan pertemuan secara reguler, baik yang di Jakarta maupun yang di daerah, sehingga kita bisa menyerap apa sih aspirasi dunia usaha ini sebenarnya itu apa gitu. Dan bagaimana kita menyuarakannya ke pemerintah juga secara santun, secara elegan ya kan, sehingga mereka juga mendengar masukan kita ini adalah benar-benar masukan yang real. Dan bagaimana kita semua juga meyakini apa yang kita lakukan ini benar-benar ada sesuatu yang terbaik untuk dunia usaha gitu. Harapannya kepada pemerintah tentunya saya sebagai pimpinan dunia usaha ya komunikasi yang sudah lebih baik terus berjalan, terus ditingkatkan karena saya selalu meyakini sinergi antara dunia usaha, pengusaha, akademia dan seluruh pemangku kepentingan adalah satu hal mutlak yang diperlukan apabila kita ingin mempunyai pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Jadi harapannya ya marilah kita sama-sama melangkah untuk terus mencapai sesuatu yang lebih baik gitu. Sekarang kalau kita bicara untuk meningkatkan perekonomian ya tadi Bank Dunia menyampaikan 5,2%. Tapi kalau kita lihat sebetulnya Bank Dunia pun juga sudah mereduksi pertumbuhan perekonomian dunia yang tadi di 2,9 sekarang di 2,6. Ya kan? Kalau lihat struktur pertumbuhan kita ini 5,2% itu dapat dari mana sih? Pertama yang paling besar dari domestic consumption, kurang lebih itu 54-55%. Kedua adalah dari investasi, kurang lebih 33-35%. Ketiga dari government spending, kurang lebih hampir 10%. Keempat adalah dari export minus import. Nah, export minus importnya ini masih belum begitu signifikan. Berarti yang signifikan adalah dari domestic consumption, konsumsi rumah tangga nih, ibu-ibu belanja segala macam. Jadi memang yang harus dijaga adalah daya beli masyarakat, itu yang pertama. Tetapi untuk pertumbuhan itu menjadi lebih tinggi, kuncinya adalah sebenarnya dari dua, satu investasi, dua ekspor, gitu. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat dari pidato Bapak Presiden kemarin akan membuka pintu untuk investasi masuk lebih banyak lagi, terutama dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan dan padat karya dan berorientasi ekspor. Karena pertumbuhan kita itu akan bisa tumbuh kalau ditunjang oleh pertama investasi yang kontribusinya sekarang sudah 33-35%. Kedua, ekspor kita ini yang perlu kita dorong karena terus terang ekspor kita akhir-akhir ini mengalami penurunan. Gitu. Kalau sukanya paling gampang adalah saya sekarang kalau ke kawinan nggak pernah antri, itu aja. Itu suka itu, sejak saya jadi ketua umum Kadin nggak pernah antri, mau kawinan siapapun saya nggak pernah antri. Nah, itu suka ya salah satunya gitu kan. Jadi bisa langsung jalan robos aja gitu, karena selalu dikasih Pak silakan itu sukanya. Kalau dukanya enggak lah, karena saya juga senang dengan saya jadi ketua umum Kadin ini memberikan saya kesempatan keliling Indonesia. Saya melihat Indonesia, kenapa? Karena kan saya datang ke seluruh provinsi, mereka ada Rapimnas, ada Rapim provinsi, ada Musprov, saya kan hadir. Jadi membuat saya juga banyak belajar gitu. Membuat saya banyak bertemu dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita di berbagai macam daerah, sampai ke Papua, sampai ke Aceh. Ujung ke ujung saya sudah datangin hampir semuanya malah, dan kebetulan saya juga senang makan, jadi saya bisa menikmati juga kulineri dari semua daerah itu gitu. Itu yang saya rasakan nikmat dan kesenangannya itu adalah
saya juga membuat diri saya tuh belajar lebih banyak, lebih mengenal apa Indonesia yang kita cinta ini secara keseluruhan gitu. Kalau filosofi hidup sih, saya cuma bilang ya kita pertama harus selalu bersyukur, ya kan? Bersyukur dengan apa yang kita dapat gitu. Kedua adalah kita jangan pernah melihat ke belakang. Kita harus selalu bisa mengambil hikmah dari satu kejadian gitu. Jadi saya sering bilang ke anak saya, kalau misalnya kita sepertinya kayak kita sekolah lah, kita nggak naik kelas nih, ya kan? Kalau terus kita sedih, dengan kita sedih, kita menangis, kita jadi naik kelas nggak? Nggak kan? Ya udah, nggak usah disedihin. Penting belajar lebih baik untuk meningkatkan kita ke depannya. Itu perumpamaan jadi saya kalau ada suatu kejadian, saya sama Iman, saya nggak pernah jadi sedihnya, aduh kenapa gini, enggak. Karena kalau saya seselin jadi berubah nggak itu kejadiannya? Enggak kan? Kalau lewat buat apa diseselin? Jadi saya anggap enteng aja, maksudnya ya udah lewat, udah. Gitu. Dengan itu kita juga lebih ikhlas aja, enjoy aja. Jadi kalau ada suatu kejadian yang sudah terjadi, saya bilang kalau saya sesalkan, saya sedihkan kejadian itu kan jadi berubah tidak? Enggak kan? Ya udah, buat apa disesalin? Buat apa disedihin? Ya udah kejadian, ya udah. Yang penting kita melangkah terus aja, udah gitu aja, simple aja. Ya sebagai Ketua Umum Kadin, saya ingin semua suara dari dunia usaha tuh makin lama makin baik dan makin didengar oleh semua pihak, dan Kadin ini benar-benar dirasakan asas manfaatnya bukan hanya oleh para anggota Kadin yang dimana memang adalah hampir seluruh perusahaan Indonesia, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan gitu. Dengan itu keberadaan Kadin ini benar-benar membawa suatu hal yang signifikan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia ke depannya. Beranilah melangkah, gitu. Apalagi anak-anak muda. Kalau anak muda berani melangkah dan jangan takut untuk berbuat salah. Anak muda memang ditakdirkan untuk berbuat salah pada saat mereka. Kalau melangkah salah, kalau masih muda gampang dimaafin. Tapi kalau yang udah tua salah, dibilang udah tua masih salah juga, ya kan? Jadi tipsnya untuk yang milenial, berani melangkah, gitu. Sebagai pengusaha melangkahlah, gitu. Kalau salah, ya namanya juga anak muda, ya kan? Orang akan lebih mudah memaafkan dan teruslah berjalan melangkah, gitu. Jadi dan nggak boleh menyerah gitu. Kalau misalnya gagal 1000 kali, cukup berhasil sekali kemudian bisa berjalan, ya nggak apa-apa. Jadi that's a part of membuat kita menjadi dewasa. Yang penting pesan saya, berani melangkah. Mau jadi perusahaan, melangkah, udah. Jangan banyak pertimbangan, aduh nanti ini masih muda, melangkah aja. Ya, Indonesia memasuki usia 74 tahun ini, tentunya harapannya adalah seluruh rakyat Indonesia ini makin lama makin mempunyai kehidupan yang makmur, adil, sejahtera, dan dirasakan benar oleh seluruh rakyat Indonesia gitu. Semuanya bisa bertumbuh, semuanya bisa berkembang, dan tentunya harapannya Indonesia ini akan menjadi suatu negara yang memang dambaan orang untuk hidup di negara tersebut gitu.